Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fauziah, NIM 0392222651, merupakan mahasiswa program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Profesi Guru Prajabatan, Universitas Pakuan, Kota Bogor. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan refleksi materi topik bahasan ketiga mata kuliah Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan. Pada topik bahasan ini akan menjelaskan mengenai perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam pembelajaran. Waktu istirahat pun tiba. Sebagian anak-anak berlarian menuju kantin. Andre Lim datang menghampiri Nabila. Hanya Nabila, jajan yuk. Enggak aku bawa bekal dari rumah, kata Nabila. Tak disangka-sangka, Christina pun membawa bekal. Tidak lama kemudian, ada Bagus datang menghampiri Nabila. Boleh tidak aku makan bareng kalian? Makan sendiri tidak enak, kata Bagus. Oh, boleh. Dalam hal ini, sebagai calon pendidik harus memperhatikan perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam proses pembelajaran yang mempengaruhi pendidikan, yaitu mengubah cara pandang mengenai latar belakang sosial, budaya, ekonomi, dan politik dari setiap peserta didik dalam proses pembelajaran. Sebagai calon pendidik, menjadi lebih mengerti cara treatment atau mengajar peserta didik dengan baik dan tidak menyamaratakan peserta didik yang satu dengan yang lainnya. Pada topik ini pun mempelajari mengenai persamaan dan perbedaan pandangan tentang perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam pembelajaran yang mempengaruhi proses pembelajaran. Dan persamaan serta perbedaan pandangan tentang mengajar dengan memperhatikan perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam proses pembelajaran yang memperhatikan latar belakang dari setiap peserta didik. Selanjutnya, output yang dipelajari pada perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam proses pembelajaran adalah bagaimana cara kita menyikapi mengenai perbedaan ekonomi, sosial, budaya, dan politik dari peserta didik, agar pembelajaran ini dapat terselenggara dengan lancar, serta cara kita sebagai calon pendidik dapat mengimplementasikan pembelajaran sosiokultural ini pada peserta didik di sekolah, agar pembelajaran dapat berjalan walaupun dengan adanya perbedaan di kelas. Adapun manfaat mempelajari hal ini yaitu untuk pendidik dengan kita merencanakan langkah dalam melakukan proses pembelajaran yang nantinya akan berpengaruh dengan cara kita memberikan treatment ataupun metode kepada peserta didik yang mempunyai perbedaan latar belakang di dalam proses pembelajaran, agar tujuan pembelajaran dan capaian pembelajaran pun dapat tercapai dengan baik. Kesimpulan dari topik bahasan materi ketiga ini bahwasanya dalam perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam proses pembelajaran, yaitu bagaimana cara kita sebagai pendidik menyikapi perbedaan ekonomi, sosial, budaya, dan politik dari setiap peserta didik, dan bagaimana cara kita memberikan treatment kepada mereka yang memiliki perbedaan dari sosial, ekonomi, budaya, dan politik tersebut agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Demikianlah penyampaian refleksi materi bahasan topik ketiga yang menjelaskan mengenai perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam pembelajaran mata kuliah Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Anissa Fauziah pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.